Bar, aku tuh merasa Ramadan kali ini beda dari yang sebelumnya. Beda gimana? Jangan bilang karena takjilnya makin enak. Bukan Bar, maksudku, aku merasa lebih semangat ibadah. Dulu, aku sering bolong-bolong salat tarawih, sekarang malah nggak mau ketinggalan. Masya Allah, itu pertanda Allah lagi kasih kamu hidayah. Tapi aku takut Bar, takut semangat ini cuma pas Ramadan aja. Nanti setelah Lebaran, balik lagi malas-malasan. Nah, itu berarti kamu harus menjaga konsistensi. Jangan jadikan Ramadan sebagai musim ibadah, tapi sebagai training camp buat kebiasaan baik yang terus berlanjut. Wah, kayak atlet yang latihan terus supaya makin kuat ya. Tepat, atlet nggak bisa tiba-tiba menang kalau nggak latihan. Begitu juga dengan ibadah. Kalau kita rajin latihan di Ramadan, setelahnya jadi lebih ringan buat terus istiqomah. Kalau aku udah mulai malas, gimana cara biar tetap semangat? Ingat satu hal, ibadah itu bukan beban, tapi kebutuhan. Kayak makan, kita nggak mungkin skip karena butuh energi. Begitu juga hati kita, kalau nggak diberi asupan ibadah, lama-lama jadi lemah. Wah, bener juga. Selama ini aku pikir ibadah itu kewajiban, padahal sebenarnya aku yang butuh. Bar, ngomong-ngomong soal Ramadan, aku sering dengar kalau bulan ini ngajarin kita buat lebih sabar. Tapi kadang, susah banget nahan emosi, apalagi kalau lagi lapar. Manusiawi sih, tapi justru disitulah tantangannya. Maksudnya, Ramadan ini kayak gym buat melatih kesabaran. Kita diuji buat menahan lapar, haus, dan emosi. Kalau kita bisa sabar sebulan penuh, insya Allah setelahnya kita jadi orang yang lebih kuat mentalnya. berarti kalau aku masih gampang marah pas puasa, itu tandanya aku belum lulus ujian kesabaran. Bisa jadi, Rasulullah pernah bersabda, puasa itu bukan hanya menahan makan dan minum, tapi juga menahan dari perkataan dan perbuatan buruk. Ya ampun, jadi aku harus nahan omelan juga ya. Nah, itu dia, latihan menahan diri dari komentar pedas dan emosi negatif. Tapi Bar, kalau ada orang yang nyebelin banget, masa aku harus diam aja? Kalau ada yang ngajak ribut, cukup bilang, aku sedang puasa. Itu cara Rasulullah mengajarkan kita untuk tetap tenang. Wah, jadi puasa itu bikin kita bukan cuma sehat fisik, tapi juga sehat mental ya. Betul, orang yang sabar dan taat itu lebih tenang hidupnya. Bar, aku tuh penasaran. Gimana caranya supaya bisa lebih cinta sama Allah dan Rasulullah? Kadang aku ngerasa ibadahku masih sekadar rutinitas aja. Sebenarnya sederhana, kita tuh cinta kalau kita kenal. Jadi, kalau mau lebih cinta sama Allah dan Rasul, ya harus lebih mengenal mereka. Caranya gimana? Banyak cara, baca Al-Quran dan tafsirnya, pelajari kisah Rasulullah, dan amalkan ajarannya. Semakin kita tahu, semakin kita jatuh cinta. Tapi kadang aku masih lebih excited lihat notifikasi HP daripada buka Al-Quran. Itu wajar, karena kita lebih sering berinteraksi sama HP daripada sama Al-Quran. Jadi solusinya? Balikin prioritas. Biasakan mulai hari dengan zikir, baca Al-Quran sebelum tidur, dan coba refleksiin setiap ayat yang kita baca. Aku juga harus lebih banyak baca kisah Rasulullah ya. Iya, Rasulullah itu manusia paling sempurna. Semakin kita mengenal kisah hidupnya, semakin kita kagum dan cinta sama beliau. Aku jadi penasaran pengen lebih banyak belajar tentang beliau. Masya Allah, itu tandanya hatimu udah mulai terbuka buat mencintai Allah dan Rasulnya. Ramadan ini beneran penuh berkah, ya. Aku merasa makin banyak belajar dan pengen jadi lebih baik. Betul, Ramadan tuh ibarat charger buat iman kita. Kalau kita manfaatkan dengan baik, energi keimanan kita bisa bertahan lebih lama. Aku jadi nggak mau melewatkan Ramadan begitu aja. Harus bener-bener maksimalin ibadah. Mantap, yuk, kita jadikan Ramadan ini sebagai titik awal buat jadi hamba Allah yang lebih baik, bukan cuma sebulan, tapi seterusnya. Bar, aku selalu dengar kalau malam-malam Ramadan itu istimewa, terutama di 10 malam terakhir. Tapi gimana sih cara menghidupkan malam-malam Ramadan biar nggak cuma sekadar begadang? Nah,
Itu pertanyaan bagus. Menghidupkan malam Ramadan bukan berarti cuma melek sampai sahur tanpa manfaat. Maksudnya adalah mengisi malam dengan ibadah, seperti salat malam, membaca Al-Quran, zikir, dan berdoa. Berarti kalau cuma ngobrol atau scroll HP semalaman, itu belum bisa dibilang menghidupkan malam Ramadan ya. Tepat sekali, Rasulullah itu kalau masuk 10 malam terakhir, beliau semakin semangat ibadah, bahkan membangunkan keluarganya untuk ikut beribadah. Aku jadi ingat, ada yang namanya Lailatul Qadar kan? Itu malam yang lebih baik dari 1000 bulan ya. Betul, malam Lailatul Qadar itu malam penuh keberkahan. Bayangin, kalau kita ibadah di malam itu, pahalanya seperti ibadah selama lebih dari 83 tahun. Ya ampun, berarti sayang banget kalau dilewatin begitu aja. Makanya, Rasulullah ngajarin kita buat memperbanyak doa, Allahumma, innaka afuun, tuhibul afwa fa'fu ani. Ya Allah, Engkau maha pengampun dan menyukai pengampunan, maka ampunilah aku. Aku jadi pengen ikutan iktikaf deh. Rasanya pasti beda ya. Banget, iktikaf itu kayak retreat spiritual, yang bikin hati kita lebih dekat sama Allah. Kita jauh dari hiruk-pikuk dunia, fokus ibadah dan refleksi diri. Wah. Kalau gitu aku harus persiapkan diri biar bisa maksimalin malam-malam terakhir Ramadan ini. Bar, ngomong-ngomong soal ibadah, aku sering dengar kalau Ramadan itu bulannya Al-Quran. Aku pengen banget bisa lebih cinta sama Al-Quran, tapi kadang bacanya masih terbata-bata dan kurang paham artinya. Wah, niat kamu udah keren banget. Memang, Ramadan itu spesial karena di bulan inilah Al-Quran pertama kali diturunkan. Makanya, kita dianjurkan untuk lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Tapi gimana caranya biar nggak cuma baca, tapi juga ngerti dan ngerasain maknanya? Ada beberapa langkah. Pertama, mulai dengan membaca Al-Quran setiap hari, meskipun sedikit. Kedua, coba baca terjemahannya biar ngerti maksudnya. Ketiga, kalau ada waktu lebih, pelajari tafsirnya supaya lebih dalam. Wah, berarti kalau aku cuma baca tanpa ngerti, sayang juga ya. Enggak juga, baca Al-Quran aja udah berpahala, tapi kalau ngerti artinya, kita bisa lebih meresapi dan mengamalkannya. Jadi bukan cuma sekadar dibaca, tapi harus jadi panduan hidup, ya. Tepat, Al-Quran itu manual hidup manusia. Semua jawaban tentang kehidupan ada di dalamnya. Bar, kalau orang yang nggak lancar baca Al-Quran, gimana? Justru mereka dapat 2 kali lipat pahala. Rasulullah bersabda, orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan mengalami kesulitan, dia mendapat 2 pahala. Wah, berarti nggak ada alasan buat malas belajar, ya? Nggak ada. Semakin kita sering berinteraksi dengan Al-Quran, semakin kita jatuh cinta padanya. Bar, aku tuh kadang suka kepikiran, kita sibuk banget sama urusan dunia, tapi gimana caranya biar kita nggak lupa kalau tujuan akhir kita itu akhirat? Nah, ini yang sering dilupain banyak orang. Dunia itu penting, tapi akhirat lebih utama. Rasulullah bersabda, jadilah engkau di dunia ini seperti seorang musafir. Artinya, dunia ini cuma sementara. Berarti kita harus lebih fokus nabung pahala buat akhirat ya. Betul, dunia ini kayak perjalanan singkat sebelum sampai ke tujuan utama, yaitu akhirat. Kalau kita sibuk hanya ngumpulin dunia, tapi lupa bekal buat akhirat, itu sama aja kayak traveler yang nggak bawa bekal ke tujuan akhir. Waduh, aku sering lebih khawatir kalau duit di dompet habis daripada kalau pahala aku kosong. Itu manusiawi. Tapi makanya, Ramadan ini kesempatan kita buat ngelatih hati supaya lebih cinta akhirat. Gimana caranya biar bisa lebih cinta akhirat? Pertama, perbanyak zikir dan doa supaya hati lebih terhubung sama Allah. Kedua, kurangi cinta dunia yang berlebihan, jangan sampai kita terlalu sibuk sama hal-hal duniawi sampai lupa ibadah. Ketiga, sering-sering ingat kematian. Ih, itu serem banget Bar. Emang serem, tapi itu cara paling efektif buat ingetin kita bahwa hidup ini sementara. Rasulullah bilang, orang yang paling cerdas adalah yang paling banyak mengingat kematian dan mempersiapkan diri untuknya. Jadi kalau kita sering ingat akhirat, kita bakal lebih hati-hati dalam hidup ya. Tepat, kita jadi lebih banyak berbuat baik, lebih sedikit mengeluh, dan lebih sabar dalam menghadapi cobaan. Bar,
Obrolan kita ini bikin aku banyak sadar. Aku harus lebih serius menghidupkan malam-malam Ramadan, mencintai Al-Quran, dan menyiapkan bekal akhirat. Masya Allah, itu niat yang luar biasa. Yuk, kita jadikan Ramadan ini sebagai titik awal buat jadi lebih baik. Harus mulai dari sekarang ya Bar. Iya, jangan nunggu nanti. Setiap kebaikan yang kita lakukan sekarang, insya Allah akan jadi investasi buat akhirat kita. Bar, aku sadar kalau hidup ini nggak selalu mulus. Kadang kita bahagia, kadang kita diuji. Tapi gimana caranya biar kita bisa tetap kuat menghadapi cobaan? Pertanyaan bagus. Ujian itu bagian dari kehidupan. Justru, cobaan adalah tanda kasih sayang Allah. Hah, kok bisa Bar? Rasulullah bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka dia akan diberi cobaan. Jadi kalau kita diuji, itu artinya Allah ingin kita naik level keimanan dan kualitas diri kita. Tapi jujur aja, pas lagi kena cobaan, rasanya berat banget. Wajar banget, tapi yang penting adalah cara kita menyikapi cobaan itu. Ada orang yang saat diuji malah makin jauh dari Allah, ada juga yang makin dekat. Aku pengen jadi orang yang makin dekat sama Allah, Bar. Tapi kadang masih suka mengeluh. Nah, salah satu cara meningkatkan kualitas diri dalam menghadapi cobaan adalah dengan bersyukur. Bersyukur pas lagi susah. Kayaknya susah banget, Bar. Makanya, itu bagian dari latihan mental kita. Kalau kita cuma bisa bersyukur pas senang, itu biasa. Tapi kalau bisa bersyukur pas diuji, itu tanda keimanan yang kuat. Tapi gimana caranya? Mulai dengan mengingat bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik. Mungkin sekarang kita nggak ngerti hikmahnya, tapi nanti pasti akan terlihat. Berarti kuncinya adalah sabar dan tawakal ya. Betul, orang yang sabar dan tawakal itu hidupnya lebih tenang, karena dia tahu bahwa segala sesuatu ada dalam rencana Allah. Bar, selain menghadapi cobaan, gimana caranya kita bisa terus meningkatkan kualitas diri dalam kehidupan sehari-hari? Ada 3 kunci utama, ilmu, amal, dan akhlak. Bisa dijelasin lebih lanjut, Bar? Tentu, ilmu kita harus selalu belajar, baik ilmu agama maupun ilmu dunia. Orang yang terus belajar akan terus berkembang dan makin dekat dengan Allah. Amal ilmu tanpa amal itu sia-sia. Makanya, setelah belajar sesuatu, kita harus langsung praktikkan dalam kehidupan. Akhlak ini yang paling penting. Orang yang cerdas dan banyak ilmu belum tentu mulia kalau akhlaknya buruk. Wah, jadi kalau mau jadi pribadi yang lebih baik, aku harus fokus di 3 hal itu, ya. Betul, apalagi di bulan Ramadan ini, momentum terbaik buat membentuk kebiasaan baik. Bar, ada tips biar kita bisa terus berkembang setiap hari? Ada, coba biasakan muhasabah atau introspeksi diri sebelum tidur. Tanyakan ke diri sendiri, apa kebaikan yang sudah aku lakukan hari ini? Apa kesalahan yang harus aku perbaiki? Apa ilmu baru yang aku dapat? Wah, kalau tiap hari aku refleksi kayak gitu, pasti lama-lama aku bisa jadi pribadi yang lebih baik, ya. Insya Allah, karena perubahan besar itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Bar, kalau hubungan sama Allah sudah baik, kualitas diri juga sudah mulai meningkat, terus gimana biar hubungan kita dengan orang lain juga makin baik? Hubungan dengan manusia itu penting banget, karena kita nggak hidup sendiri. Ada 3 cara untuk meningkatkan hubungan dengan orang lain, jaga lisan dan sikap, jangan gampang menyakiti orang lain, baik dengan kata-kata maupun perbuatan. Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim adalah yang membuat orang lain selamat dari lisan dan tangannya. Memaafkan dan berlapang dada, jangan simpan dendam. Memaafkan itu bukan berarti kita lemah, tapi justru menunjukkan kebesaran hati. Saling membantu dan peduli bantu orang lain tanpa mengharapkan balasan. Karena setiap kebaikan yang kita lakukan, Allah pasti balas dengan yang lebih baik. Berarti kalau ada orang yang berbuat salah ke kita, sebaiknya kita maafkan aja ya Bar. Iya, Rasulullah itu pemaaf banget. Bahkan orang yang menyakiti beliau, tetap dimaafkan. Tapi kalau ada orang yang sikapnya bikin kita sakit hati terus, gimana? Kalau memang hubungan dengan seseorang justru merusak mental kita, kita boleh menjaga jarak.
Tapi tetap doakan dia dan jangan balas keburukan dengan keburukan. Aku jadi sadar, menjaga hubungan baik itu juga bagian dari ibadah, ya. Tepat sekali, Ramadan ini kesempatan kita untuk memperbaiki hubungan yang rusak, memaafkan, dan lebih banyak berbagi dengan orang lain. Bar, aku ngerasa Ramadan ini bukan cuma tentang puasa, tapi juga tentang perbaikan diri secara menyeluruh. Betul, Ramadan itu seperti bengkel hati, waktunya memperbaiki hubungan dengan Allah, meningkatkan kualitas diri, dan memperbaiki hubungan dengan sesama. Aku jadi makin semangat buat terus memperbaiki diri. Masya Allah, yuk, kita jadikan Ramadan ini sebagai titik awal untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih kuat menghadapi cobaan, dan lebih bermanfaat bagi orang lain. Itu bis aku udah ada. Aku jalan dulu ya. Oke, hati-hati. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.